Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di mycrab.vlog. Jadi hari ini setelah melewati minggu-minggu kontes, seperti yang teman ketahuin, kita tahun ini bukan tahun yang gimana ngomongnya ya, jadi kira-kira kata-kata bukan tahun yang cukup baik untuk kita karena kita hanya mendapatkan 3 piala doang. Jadi kita dapat juara 1 kelas XL, juara 4 kelas XL, dan juara 4 kelas medium. Nah, kalau teman-teman ngikutin vlognya pasti teman-teman udah tahu. Cuman yang kemarin kita nggak sangka-sangka itu adalah pala ikan medium kita dapat nomor, padahal itu ikan yang nggak kita siapin. Jadi ikan-ikan yang kita siapin itu somehow nggak dapat nomor, dan mungkin ada sedikit perubahan di cara mainnya. Maksudnya kriteria juri juga mungkin berubah karena ada juri-juri baru. Jadi tahun depan harapan kita sih kita bisa nyiapin ikan untuk lebih lagi, dan kita harus ngerti sebenarnya juri yang sekarang itu kepinginnya main di spek ikan yang seperti apa gitu. Nah, walaupun lesu-lesu gitu, kita hari ini sekarang lagi ada di gudang saya, dan mungkin sekalian kita mengupdate beberapa ikan di sini. Untuk perkembangannya sih lumayan bagus ya, setelah nggak ditengokin lama. Jadi ini ada ikan pertama. Jadi dari pertama di sini tuh dia susah makan dan benangnya kagetan banget. Ini adalah ikan kelas medium yang mungkin nanti akan ingin kita siapkan untuk kontes. Saat ini makannya udah mulai galak dia ikannya, warna pun masih nahan ya. Jadi warna di sini tuh muncul sendiri seperti teman-teman tahu, walaupun kita nggak tanning pakai lampu RDC. Cuman ini kalau dibuka kerodongannya masih sedikit gerusak-gerusuk ya, benangnya masih agak takut. Nah teman-teman yang selalu nanya gimana sih bang kalau ikan saya takutan nggak mau berenang dengan baik, nggak mau makan dengan baik. Sebenarnya cukup dengan menggunakan kerodongan seperti ini aja. Nah ikan ini aja udah dikerodongin selama 2 minggu kurang lebih. Nah di minggu pertama itu dia baru mau makan setelah 1 minggu. Sekarang udah mulai aktif berenangnya, dan ya giniin aja terus sampai mentalnya bagus. Terus abis itu ada ikan lagi di sebelahnya ini. Kalau teman-teman tahu, ini ikannya saya bawa dari rumah nenek. Nah, waktu itu kita kan nggak tahu nih airnya Cirara posisinya kayak gimana, walaupun bagus dan segala macamnya. Akhirnya ikan ini sempat sakit karena nggak mau makan lama banget. Sakitnya adalah waktu itu dia perutnya kayaknya kembung, masalah pencernaannya. Jadi dia sedikit mengambang. Tapi akhirnya sembuh setelah beberapa hari. Jadi treatment yang saya lakukan itu kita pendekin airnya, kita kasih ciprofloxacin 1 kaplet. Udah gitu saya kasih heater dan saya tutup supaya dia tenang dan nggak mengambil udara di atas. Nah ini posisinya ikan ini udah tenang banget dan udah makan lancar, tinggal digendutin aja. Dan ini speknya lumayan bagus karena dayungnya yang lumayan panjang ya ini teman-teman ya. Nah selain kita pendekin airnya, waktu itu kita pendekin hanya sebadan dia doang. Terus habis itu seiring perjalanannya waktu dia udah mulai membaik. Setiap hari saya tambahin 1 ruas jari gini aja sampai akhirnya dia bisa stabil di tinggi segini. Jadi teman-teman masih sabar kalau pelihara arwana itu nggak langsung kayak tiba-tiba langsung bener-bener semuanya berjalan dengan mulus. Kalau misalnya nggak mulus pun teman-teman harus usahain. Nah ini ikan yang ini juga ikan penakut tadinya. Sempat loncat juga karena di sini sempat mati lampu. Jadi salah satu kendala kita di sini tuh suka mati lampu ya dadakan. Tapi nggak lama sih gitu. Mungkin nanti kedepannya kita bakal masukin genset ke sini. Ikan ini udah adaptasi dengan baik dan anehnya warnanya juga naik sendiri ya. Dari yang pertamanya ikannya ini tidak mau berenang. Ini ikan adalah penggantinya si Harapan Arnold nih, pengganti Haro. Tapi belum ada namanya, apa udah ada namanya nih? Ntar aja. Nah ikan ini belum ada namanya, tapi ikan ini open for adoption ya teman-teman. Kalau ada yang mau tinggal DM ke saya.
Instagram saya udah balik tapi dengan nama yang lain, Mike Set 1990. Dan ada satu Instagram backup saya. Nah ini kan yang gila banget nih, kegilaan. Jadi setiap kali orang lewat dia seolah-olah akan menggigit orang yang di depan dia dan dia akhirnya gigit kaca. Nah kalau teman-teman tahu ini adalah ikan yang saya beli dari penghobi juga, yang tadinya ikan saya terus berkelana akhirnya balik lagi. Nah hari ini kita akan masukin dia ke fase tanning. Jadi warnanya pun sudah habis kan karena nggak di tanning sama sekali di sini. Tapi karena galak banget dan akhirnya kita baru sempat ambil lampu tanning sekarang. Jadi teman-teman catat tanggal hari ini dan nanti kita akan lihat perkembangan dia dari minggu ke minggu seperti apa. Nah di situ ada 3 ikan yang lagi kita oplos, ikan yang baru datang dari rumah nenek. Masing-masingnya nanti akan saya jelaskan. Tapi kita masuk ke ikan-ikan yang lain dulu. Nah, overall biar teman-teman nggak bete ngeliat video ini, karena semuanya perkembangannya bagus. Saya akan ngomong sebenarnya semuanya, hampir semuanya ikan di sini perkembangannya cukup signifikan ya secara mental dan segala macamnya. Jadi ini ikannya juga udah mentalnya udah bagus. Hari ini kita akan milih beberapa ikan yang kita akan masukin ke fase tanning. Kalau dilihat semuanya berenangnya udah bener-bener berani di depan, makanya juga udah bagus. Tapi ini ada salah satu ikan yang mungkin teman-teman kalau ngikutin di rumah, dari ikannya gosong di sini sampai akhirnya dia muncul warnanya ya. Dan muncul warnanya kali ini udah nggak malu-malu nih, ringnya udah tebal. Mungkin tidak terlihat begitu merah karena ini waktu siang hari kita beradu sama cahaya matahari banget. Cuman ikan ini ringnya sudah tebal menyeluruh badan kiri dan badan kanan. Cuman agak sedikit belang karena di sini tandingnya cuma 1 lampu gitu. Nih tuh. Dan ini kan udah responsif banget ya. Jadi ini ikannya dayungnya panjang, warnanya udah mulai muncul. Nah ini adalah ikan pertama banget yang masuk ke gudang kita dan akhirnya sudah berhasil kita merahin. Nah cuman ada sedikit kendala di sini. Dari pertama memang insang dia ini sempat bermasalah dan sempat saya gunting. Sekarang udah balik, cuman menurut saya insangnya belum terlalu rapi. Jadi nanti ke depannya mungkin akan kita rapiin lagi nih yang bagian sini nih teman-teman lihat. Tuh. Cuman ya overall bagus banget lah, ini perkembangannya bener-bener bagus. Dan ada satu ikan, ini ikan yang tadinya nggak mau makan selama 6 bulan. Akhirnya kita pindahin ke tank predator, mau makan. Kita pindahin ke depan, nggak mau makan lagi. Sekarang dia udah bener-bener galak. Jadi ini udah makannya udah bagus, sudah tidak begitu terganggu ya. Anatominya lumayan bagus, ekornya close, dayungnya juga selalu ngebuka. Prediksi saya sih ini ikan jantan prediksinya, karena dari mukanya yang lumayan panjang. Nah ini adalah salah satu ikan yang hari ini juga akan masuk ke progress tanning. Jadi kita akan mulai coba progress lagi ikan lainnya karena udah beberapa ikan di sini merah. Nanti teman-teman pasti lihat gitu. Nah selebihnya ikannya berkembang dengan baik nih teman-teman, lihat deh ini tadinya juga penakut nggak mau berenang, sekarang udah bener-bener berenang terus. Walaupun masih kalau kena tangan masih responnya masih kurang baik. Balik lagi. Cuman dia iya balik lagi menantangin kita gitu loh. Nah ini juga tuh masih kurang bagus ya. Tapi ikannya tuh overall di sini ya tenang ya gitu, nggak sampai yang gimana-gimana. Cuman ya ada beberapa setback ya pas mati lampu tuh sisiknya ada copot 1. Nah nanti teman-teman di sini juga pasti bisa kalau semuanya udah stabil dan bener-bener bagus. Walaupun sekarang semuanya udah stabil sih, cuman saya belum yakin untuk buka tempat penitipan supaya teman-teman bisa titip ikan grooming di sini. Cuman nanti kedepannya mungkin akan ada dibuka dan slotnya mungkin nggak banyak kali. Mungkin maksimal saya akan buka cuma 10 untuk 10 ikan aja paling maksimal. Nah ini juga ikannya hari ini akan masuk progress tanning nih teman-teman. Kalau
pada tahu ini ikan yang dulu datang. Ini yang speknya lumayan ya, ekornya, dayungnya semua dapat. Nah, ada juga beberapa temennya ini, batchnya ini kalau temen-temen tahu kan dulu datangnya 4 ekor. Nah, 2 biji itu udah saya mulai training. Ada kabar baik, ada kabar buruknya juga. Nah, kabar baiknya mereka semua beradaptasi dengan baik dan warnanya muncul. Nih, salah satunya. Jadi warnanya sudah mulai, ringnya sudah mulai tegas ya. Mungkin kalau di zoom lebih kelihatan deh. Ya, kelihatan nggak? Nah, jadi ini adalah ikan yang di-tanning di gudang kita selama kurang lebih 2 minggu. Ini kabar baiknya warnanya naik. Kabar buruk pertama adalah ikan ini agak gosong sedikit. Jadi kayaknya ikan ini masih terlalu muda untuk di-tanning awalnya. Tapi dipaksa, ya akhirnya naik warna tapi agak gosong sedikit. Walaupun gosong sedikit, ikan ini bener-bener mentalnya juara ya. Jadi dia bener-bener di depan kaca terus. Dan teman-teman kalau wondering atau bertanya-tanya di rumah kenapa ikan ini berenangnya nggak tenang banget di sini semua, karena di sini arusnya tuh gede banget, bener-bener gede banget. Saya pakai pompa SP 3800, jadi memang bener-bener ikan di sini tuh semua dipaksa untuk mau nggak mau berenang terus gitu. Nah, ini adalah ikan terakhirnya. Nah, ini kabar baiknya adalah warna dia memang naik ya, tidak setebal temennya yang tadi, karena ini lebih lama ya, maksudnya yang tadi udah mulai, yang ini di fur seminggu sama yang tadi, warnanya bisa naik. Nah, kabar buruknya adalah saya melihat ada beberapa ruas ekor yang robek. Nah, ini kita lagi meneliti nih, robeknya itu karena arus yang kencang sekali atau karena dia gigit ekor. Cuman analisa saya sementara itu adalah ini karena arusnya kenceng banget. Karena dari tadi saya nggak ngelihat dia muter menggigit ekornya sendiri atau nggak tenang ya. Padahal saya ngelihat dia cukup tenang ikannya digini-giniin. Pak ini pala yang nyamperin yang ini nih tuh. Dan cukup responsif gitu. Jadi saya nggak tahu apakah gara-gara dia terlalu galak dan terlalu responsif terus dia jadi gigit sendiri. Karena teman-teman tahu kan kalau misalnya ikan terlalu galak tuh juga bisa jadi gigit ekor. Terus analisa kedua saya adalah karena arusnya. Jadi karena itu kita akan stop dulu trainingnya mungkin 1-2 hari. Kita lihat ekornya nutup kembali atau enggak. Pertama itu. Kedua, mungkin di sini makannya kurang. Jadi karena di sini bukan saya sendiri yang pegang porsi makannya dan juga saya masih training pegawai di sini untuk mengetahui porsi makan ikan, jadi mungkin dia terlalu sedikit makannya dan akhirnya kelaparan terus jadi beringas banget gitu. Nah, ini porsi makannya juga udah kita naikin. Nah, ikan ini aneh nih, warnanya ada sedikit ungu-ungunya tuh base-nya. Kelihatan nggak sih kalau di kamera ungu-ungu gitu, ya kan? Nah, ini jadi so far progresnya sangat baik sekali. Dan kalau teman-teman tahu, belum tahu sih pasti, saya ada rencana untuk merubah sedikit tata dari rumah nenek. Nanti update ke depannya pasti kita kasih tahu di vlog kita. Nah, beberapa ikan di rumah nenek ini udah kita bawa ke sini. Nah, ini yang udah keluar aja kita lihat ikannya. Nah, teman-teman kalau tahu ikan ini adalah ikan yang tadinya saya titip di Bogor. Jadi memang ikan ini tuh tadinya kita siapkan untuk lomba kelas medium. Cuman kalau yang ikutin vlog tahu, ikan ini tuh selalu tumbuh jamur di bagian dayung dia, di bagian ekor sama di badan. Nah, karena dia selalu tumbuh jamur begitu, jadi warna dia tuh tidak bisa balik maksimal lagi. Padahal kalian tahu ini karakter warnanya ngeblok. Dan pasti habis ini saya kasih lihat juga ada video dia waktu masa primanya dia. Nah, ikan ini tuh akhirnya saya operasi di rumah, saya kerok semua jamurnya. Dan tapi waktu di tanning tuh dia muncul-muncul lagi tuh jamurnya nih kayak gini kan di kepalanya juga mulai muncul kan. Jadi saya belum bisa memulai untuk tanning ikan ini. Jadi mungkin ini akan seminggu 2 minggu di sini akan kita grooming, kasih makan dan segala macem biar dia settle. Sampai bener-bener jamurnya itu nggak muncul, baru kita akan mulai progress tanning lagi. Nah, ikan selanjutnya ini adalah ikan yang tadinya patah layar. Sekarang dia udah hampir balik 100% semula.
tapi kayak kayaknya nggak nyampe 1 mm deh ini, tinggal dikit lagi. Teman-teman bisa lihat ada perbedaan coloration, pigmentasinya agak berubah. Jadi kalau teman-teman tahu, ikan-ikan di hulu itu kan kebanyakan makannya bukan makan udang, dan airnya mungkin juga butek, jarang kena lampu. Jadi ikan dari hulu itu pertama kali datang pasti warna ekornya nggak semerah kalau kita pelihara di Jakarta, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini sekarang ikannya udah balik, dayungnya pun sampai ujung-ujungnya warnanya tuh merah gitu. Nah, ini salah satu ikan kesayangan saya yang di pengiriman patah. Di sini mungkin dia akan lebih stabil lagi ya. Jadi harapan saya di sini kita kasih makan dulu sampai benar-benar stabil. Kalau dilihat ini adalah ikan yang ekornya tuh ekor api, tapi ekor apinya itu nggak lunglai. Jadi keras dan memang nge-close ya teman-teman ya. Kepalanya sendok alami. Ya saya bilang sini salah satu ikan yang speknya kalau mau dimajuin ke kelas medium bisa nanti. Jadi kita memang lagi nyiapin beberapa ikan ya. Ini ikan terakhir nih sebagai penutup adalah ikan yang saya bakal siapin juga untuk kelas medium saya. Ini bener-bener baru, namanya ikan spesial. Jadi teman-teman lihat ekornya tuh nge-close itu sampai gila, sampai lebih-lebih, sampai ada tumbuh ekor lebih di situ. Secara kepala dia juga nyendok alami juga ya teman-teman. Cuman di sini dia belum adaptasi dengan baik, dan tadi pas datang itu dia awalnya muntah karena baru puasa, nggak nyampe 1 hari ya, nggak nyampe 24 jam udah kita bawa. Cuman kita antisipasi, tadi kita udah sedot semuanya. Nanti kita lihat ke depannya ikan-ikan ini yang baru datang kayak apa. Jadi karena kita sekarang lagi mau fokus nge-grooming ikan dan nyari ikan, mungkin nanti ngevlognya akan berputar-putar di sekitaran gudang, di sekitaran Res Aquatic untuk beberapa saat dulu, karena kita cuman mau fokus di grooming ikan sekarang, dan kita akan kasih lihat perkembangan demi perkembangan. Tapi bukan berarti kita nggak ada pergi ngevlog ke tempat lain, pasti ada. Nah teman-teman yang ada ide atau saran mesti kita pergi kemana, boleh tulis di komen, boleh DM juga, boleh juga langsung WhatsApp pribadi ke saya. Gitu deh, hari ini cukup singkat, kita jalan-jalan, kita update ikan. Dan di sini ikannya itu semua speknya di atas rata-rata ya. Jadi saya harap beberapa bulan dari sekarang ketika ikan ini penuh dan segala macamnya, saya bisa ngundang beberapa dari teman-teman untuk main ke sini juga untuk silaturahmi. Cuman kalau untuk ngundang sekarang kayak belum bisa dulu karena alasannya semua masih berantakan. Kayak teman-teman lihat di sini masih ada bolongan, belum ada grill, belum ada tempat duduk, tempatnya juga masih panas, dan kita masih beresin satu persatu. Nah, hari ini akan ada 4 ikan yang bakal kita masuk ke fase tanning. Nanti update-nya kayak apa pasti kita akan update lagi. Nah teman-teman, terima kasih banget udah dukung MikeRed.vlog ini sampai ke 25.000 subscriber. Akhirnya kita berhasil nyampe. Sekarang kita posisinya di 25.200. Sorry kalau ada keterlambatan giveaway, kita lagi ngegodok giveaway-nya. Sedikit bocoran, kita akan melakukan giveaway bersama Kak Iqbal Isda, salah satu penghobi binatang juga dari Bandung. Seperti yang teman-teman ketahuin, hadiahnya bakal ada super red, ada crossback, dan masih banyak lagi. Nanti semuanya itu akan kita post secara serentak di community post kita dan di Instagram backup atau di Telegram Res Aquatic juga bisa. Dan pastinya di video kita sendiri, makanya jangan sampai ketinggalan. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.